Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di mata kuliah biologi budidaya organisme berguna ya. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat ya. Di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana karakteristik ya dari musuh alami ya. Dan untuk hari ini kita akan masuk terkait dengan pengembangan serangga entomofaga dan entomopatogen. Kalau kita berbicara terkait dengan entomo ya, berarti itu berkaitan dengan serangga ya. Faga berarti sesama ya, sedangkan patogen berarti mikroba ya, penyebab penyakit ya. Oke, jadi dari definisi ya, untuk yang pertama tadi serangga entomofaga artinya serangga yang hidup dengan memakan serangga lain. Ya, dari serangga pemakan serangga lain, nah ini digolongkan menjadi dua. Ada yang peranannya sebagai predator, pemangsa, ataupun juga sebagai parasitoid ya, yang menumpang terhadap organisme lain. Nah, jadi entomofaga itu lebih cenderung kepada memakan sesama ya, sesama serangga ya, ataupun memarasit sesama serangga. Nah, kita bisa lihat ya contoh dari definisi predator ya. Dari predator itu merupakan organisme yang membunuh ya dan memakan banyak jumlah atau jenis binatang lain sepanjang hidupnya. Jadi kalau kelompok vertebrata ya, apalagi vertebrata, ada yang masih ingat pengertiannya? Bertulang belakang, Pak. Ya, bertulang belakang ya. Jadi contohnya dari kelompok apa? Harimau ya, ataupun dari hewan apa ini? Contohnya mungkin babi ya, ataupun hewan yang lain, yaitu yang dimakan oleh hewan lain. Nah, itu dari kelompok vertebrata yang bertulang belakang. Ya, kemudian ada juga kelompok dari serangga ya. Nah, serangga contohnya ada dari kepik ya ataupun belalang ya, yang dimangsa oleh belalang sembah ya. Nah, kemudian ada serangga lain juga dari kelompok ngengat ataupun kepik ya. Nah, itu dimangsa oleh kumbang coccinella ya. Nah, atau contohnya yang paling sederhana juga predator dari katak ya. Nah, jadi katak itu dimakan oleh ular ya, ataupun tikus dimakan oleh ular. Nah, jadi ini semua sebagai gambaran ya, contoh yang dikatakan sebagai predator ya secara umum. Nah, jadi dari pengertian predator tadi, maka ada kemampuan ya dari predator itu untuk memangsa hewan ataupun serangga lain. Maka diistilahkan sebagai predatisme. Nah, jadi kemampuan predasi ya ataupun kemampuan dari predator untuk memangsa mangsanya ya, itu sebagai predatisme. Ya, kalau digambarkan ya di dalam rantai makanan ya ataupun piramida makanan, nah itu gambarnya seperti ini ya. Jadi produsen ini adalah tanaman ya ataupun
tumbuh-tumbuhan yang akan dimakan oleh hewan herbivora ya, atau pemakan tumbuhan ataupun pemakan tanaman. Nah, dan disinilah biasanya herbivora ini yang akan memiliki sifat sebagai ataupun peranannya sebagai hama ya. Ada beberapa yang peranannya sebagai hama. Nah, sehingga dari beberapa hama ini nanti akan dimakan ya atau dimangsa oleh karnivora ya. Apalagi kalau karnivora? Hewan pemakan daging. Ya, pemakan daging ya atau pemakan hewan lainnya ya. Nah, jadi disinilah peran dari musuh alami itu ya. Jadi musuh alami itu pada umumnya itu perannya sebagai kelompok karnivora ya, itu pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Sedangkan yang hama itu biasanya berperan sebagai herbivora. Ini sebagai gambaran ya, bagaimana dari lingkungan ya, ataupun dari rantai makanan, dan di mana posisi dari musuh alami itu ya. Nah, jadi di alam itu ini ada ya, dan ini akan terjadi ya. Dan ketika ada yang hilang salah satu dari komponen ini, maka akan menyebabkan terganggunya ekosistem. Gambarannya seperti itu. Oke, selanjutnya ketika rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan memakan ya, antara organisme satu dengan organisme lain, maka di sini akan kita melihat juga ya pembagian dari makanan yang dikonsumsi ya, ataupun yang dimakan oleh organisme tersebut ya. Ada yang sifatnya itu monofagus ya. Apa itu monofagus? Ada yang tahu apa itu monofagus? Monofag. Mono itu artinya Satu. ya satu. Berarti monofagus berarti hanya satu jenis saja ya. Jadi artinya organisme ya ataupun baik itu dari kelompok musuh alami tadi ya, predator atau parasitoid yang sifatnya makannya itu hanya satu jenis saja, monofag saja, ya satu jenis kinangnya. Nah, itu dikatakan sebagai monofagus. Sedangkan kalau oligofagus artinya memiliki makanan ya lebih dari dua ya. Artinya memiliki dua ataupun lebih ya jenis spesies ya. Tapi masih dalam satu kelompok ya. Contohnya masih dalam satu kelompok dari ordo Orthoptera ya. Jadi masih dalam satu kelompok, mungkin dalam satu famili, tapi beda spesies ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai oligofagus. Artinya masih dalam satu bagian ya, satu kelompok. Itu disebut sebagai oligofagus. Sedangkan kalau polifagus artinya bisa memakan lebih dari satu ataupun banyak ya, tapi berbeda dari segi kelompoknya ya, atau beda famili atau spesies yang lain. Jadi contohnya inangnya itu bisa jadi nanti belalang ya. Nah, bisa jadi inangnya kumbang. Nah, bisa jadi inangnya nanti dari kelompok kepik ya. Nah, jadi artinya memiliki banyak ya, banyak yang bisa dimakan begitu dari beberapa kelompok begitu. Jadinya poli itu artinya banyak ya. Nah, jadi yang bedakan tadi kalau oligo tadi masih dalam satu, nah bisa jadi satu spesies ya, ataupun dalam satu famili begitu ya, masih dalam satu kelompok. Sedangkan kalau poligo ini memiliki banyak ya, banyak dari beberapa kelompok ataupun berapa spesies. Oke, ini yang perlu harus kita pahami ya. Makanya nanti akan ada istilahnya yang spesifik ya, mana yang general ya atau umum. Oke, kemudian untuk karakteristik dari serangga predator, umumnya mengkonsumsi banyak individu ya. Jadi kalau predator itu sifatnya
memakan banyak ya, bukan hanya satu saja. Nah, kemudian ukurannya lebih besar, dan ini juga biasanya apa namanya, menjadi predator pada beberapa fase ya. Saat larva atau nimfa ataupun pada fase imagonya, atau bisa jadi sebagai predator pada kedua stadium ini ya. Apakah di fase larvanya ataupun imagonya. Kemudian sifat berikutnya menyerang mangsa dari semua tahap perkembangannya ya. Jadi bisa jadi semuanya juga ya, mulai dari telur sampai pada stadium imago. Dan karakteristik berikutnya hidup bebas dan selalu bergerak ya. Kemudian mangsa dimakan secara langsung. Dan biasanya bersifat generalis ya, artinya bersifat umum ya. Jadi dengan adanya mangsa di situ ya, maka predator itu akan secara umum ya akan dimakan ya ataupun dimangsa, tidak melihat dari beberapa fase tersebut. Kemudian sering kali punya cara khusus untuk menangkap mangsa ya. Jadi ada beberapa cara ya yang digunakan oleh predator ya untuk menangkap mangsanya. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana cara memangsa predator mangsanya? Kalau ular bagaimana cara memangsa? Membelit, Pak. Ya, melilit ya. Bisa jadi melilit ya, ataupun menggigit ya, ataupun digigit dulu ya, sehingga nanti dengan adanya bisa ya, dan bisa itu menyebabkan mangsanya itu akan mati ya, ataupun dililit. Ketika sudah lilit nanti kan tidak bisa bergerak lagi, akan mati begitu ya. Kalau ini belalang sembah dengan menggunakan apa? Belalang sembah. Tahu belalang sembah tuh? Apa namanya belalang sembah? Concorang. Nah, kalau concorang, bagaimana caranya? Capit dulu, Pak. Ya, memiliki tungkai ya. Tungkainya itu biasanya terdapat duri ya, atau semacam apa ya? Tarsi ya. Nah, itu fungsinya untuk apa namanya? Melumpuhkan juga mangsanya ya. Nah, kalau laba-laba, bagaimana caranya laba-laba? Melengket di jaringnya, Pak. Ya, itu biasanya rumahnya ya, itu spidernya ya, apa istilahnya? Ya jalannya itu ya. Nah, itu sengaja Iya, Pak. dibuat seperti itu untuk memperangkap ya. Nah, jadi nanti kalau ada serangga yang lewat di situ akan terperangkap, dan ketika terperangkap akan digulung-gulung ya. Nah, setelah digulung nanti akan dimakan oleh laba-laba ya. Nah, dan banyak ya, banyak dari beberapa predator memiliki cara masing-masing ya. Nah, kalau harimau ya berarti menggunakan kukunya ya, kukunya yang tajam, ataupun menggunakan gigi yang runcing juga, gigi taringnya. Oke, pada predator itu ada beberapa fase juga ya yang hanya memangsa pada fase mudanya ya. Nah, apakah pada fase nimfa atau larva ataupun pada fase imago yang sama begitu ya. Nah, ini contohnya dari kelompok Coccinella. Ya, jadi nanti bisa kalian cari ya terkait dengan contoh-contohnya ini, maka nanti ada tugas ya, tugas terkait dengan ini. Sebenarnya dari pekan lalu ini tugasnya sebenarnya ya, tapi terlambat mengirimkan nama-namanya itu ya, nama list untuk yang dibagikan ya. Nah, maka nanti di sesi terakhir akan saya bagikan ya
untuk pembagiannya itu. Oke, kemudian fase muda juga ya. Nah, ini pada kelompok capung ya. Nah, ini jenis mangsa yang tidak sama juga ya. Kemudian ada fase muda menjadi predator, imagonya itu tidak menjadi predator ya. Jadi artinya ketika pada fase dari larvanya ya, nah itu perannya sebagai predator. Tapi ketika sudah imago bukan sebagai predator, nah, tapi dia berubah menjadi polinator ya, ataupun hewan penyerbuk ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tadi ini fase muda dan imago menjadi mempunyai jenis mangsa yang tidak sama ya. Nah, bisa jadi pada fase mudanya tidak, maksudnya lain ya antara dengan yang imagonya. Kemudian ada fase muda bukan predator, imagonya menjadi predator. Nah, jadi kalau fase mudanya ya dari Paidorus contohnya, ketika pada fase larva dia pemakan bahan organik ya. Sedangkan kalau sudah dewasa atau imago, dia akan berubah menjadi predator. Nah, ini bisa kita lihat ya beberapa contoh yang sebagai agen predator ya. Ada dari kelompok tomcat ya. Ya, ini Poidorus ya. Kemudian ada laba-laba, mangsa belalang ataupun walang sangit. Ada belalang sembah, pemangsa hama walang sangit ya, ulat ataupun penggere. Kemudian kalau burung hantu itu juga sebagai musuh alami dari tikus. Nah, dan ini ada beberapa contoh mikroba ya yang sebagai agen pengendali juga, agen hayati. Baik itu dari kelompok cendawan, ya virus, bakteri ataupun nematoda. Nah, ini beberapa contoh ya dari kelompok anggang-anggang ya. Kemudian ada Microfelia, kemudian ada Conocephalus ya. Kemudian ada dari koksi ya. Nah, ini pada fase larvanya dan imagonya dia juga berperan sebagai predator. Nah, kemudian ada kelompok Lycosa. Apa itu Lycosa? Apa itu Lycosa? Gambar apa ini? Bisa dilihat enggak gambarnya? Ini gambar dari laba-laba ya. Kalau ini Anaxima longivenis. Apa ini? Jangkrik, Pak. Oke, jangkrik ya. Nah, makanya ini juga kelebihannya kalau kita kuliah online ya bisa dilihat contoh gambar-gambarnya. Kalau offline tidak ada LCD, tidak bisa dilihat ya. Nah, makanya setidaknya dengan begini bisa membantu kalian melihat contoh-contoh dari musuh alami ya. Oke, selanjutnya ada parasitoid. Nah, jadi untuk serangga parasitoid itu ada pada fase larvanya itu menjadi parasit dan pada serangga lain. Sedangkan pada fase imagonya hidup bebas ya. Biasanya yang menyebabkan parasit yang menjadi musuh alami itu pada fase larva. Sedangkan kalau fase imagonya tidak ya. Dia akan hidup bebas begitu. Nah, ini beberapa ciri ya ataupun pengelompokan dari parasitoid berdasarkan posisi menyerang inangnya. Di pertemuan lalu sudah sempat saya bahas ya, ada yang ektoparasitoid atau eksternal berarti berada di luar tubuh inangnya, ada yang endoparasitoid ya, artinya berada menyerang di dalam tubuh inangnya ya. Nah, itu disebut sebagai endoparasitoid. Kemudian berdasarkan jenis inang
ada yang spesifik dan ada yang tidak spesifik ya. Nah, jadi ini tadi ya ada monofag, ada oligofag ataupun poligofag ya. Kalau spesifik berarti inangnya hanya satu jenis atau spesies saja ya atau monofag. Sedangkan kalau parasitoid tidak spesifik ya, inangnya itu berapa jenis atau spesies yang masih dalam kekerabatannya ya. Nah, ini lebih cenderung kepada oligofag ya. Jadi artinya masih dalam bisa jadi mungkin masih dalam satu famili ya ataupun masih dalam satu ordo. Nah, itu disebut sebagai oligofag juga ya. Berdasarkan fase tumbuh inangnya ya ada yang pada parasito telur yaitu pada fase telur inang. Jadi artinya parasitoid ini akan menyerang ya, akan menumpang pada serangga inangnya pada fase telur ya. Jadi meletakkan larvanya atau telurnya di dalam telur. Nah, sehingga nanti dari larvanya itu akan mengkonsumsi atau memakan telur dari serangga tersebut ataupun sebagai yang ditumpangi atau sebagai inangnya. Contohnya Trichogramma ya atau ada Telenomus. Ya, kemudian ada parasito telur sampai larva ya. Nah, ini ada pada fase telur dan larva sebagai inangnya. Nah, ini contohnya melanitis ya. Kemudian ada fase dari larva sampai pupa. Nah, dan pada fase larva sampai pupa itu menjadi inangnya itu dari kelompok Telenomus howardi. Nah, ada juga yang pada fase pupa saja. Nah, ini dari kelompok Calcidid ya. Kemudian ada yang menyerang pada fase imago itu dari kelompok Haplogonatopus. Oke, saya ingatkan nanti kalau tiba-tiba keluar ya, nah, silakan langsung join kembali. Oke, kemudian bagaimana hubungannya dengan perilaku parasitoid ya? Nah, maka di sini ada yang parasitoid itu membiarkan inangnya tetap hidup setelah diparasit ya. Jadi ketika parasitoid itu menumpang, itu membiarkan ya inangnya ataupun serangga yang diparasit itu tetap hidup begitu. Ada yang idiobion ya. Nah, ini artinya parasitoid yang mana inangnya itu mengalami paralisis permanen ya ataupun terbunuh setelah terparasit. Nah, jadi kalau sudah menumpang maka secara otomatis inangnya itu akan mati ya secara perlahan ya ketika sudah ada diparasit oleh parasitoid. Ada juga istilah superparasitisme. Nah, jadi dalam satu inang itu yang terparasit memiliki lebih dari satu ya. Nah, lebih dari satu parasitoid dari spesies yang sama. Nah, jadi artinya dalam satu serangga yang diparasit itu, nah, contohnya ada larva ulat tertentu ya, itu ada dua betina ya. Nah, ada dua betina yang bertelur di situ. Nah, tapi masih dalam spesies yang sama ya. Contohnya dari kelompok Hymenoptera ya. Ada dua lebah betina dari Hymenoptera yang menumpang pada larva hama ya. Nah, jadi ada dua begitu ya atau lebih ya. Itu disebut sebagai superparasitisme. Sedangkan kalau multiparasitisme dalam satu inang terparasit lebih dari satu betina parasitoid dari spesies yang berbeda. Nah, jadi bisa jadi ada lebih dari satu ya betina yang bertelur atau menumpang pada serangga hama, tapi memiliki betina yang berbeda dari segi spesiesnya, ya spesies yang berbeda. Kalau yang di atas tadi superparasit masih dalam satu spesies, sedangkan kalau ini bisa jadi berbeda, ya, berbeda spesiesnya ataupun jenisnya. Nah, ini beberapa contoh ya, bagaimana cara parasitoid ya menyerang ataupun meletakkan
telurnya ke dalam inangnya. Ada yang di luar ya, ada yang di dalam. Ya, kemudian untuk ordo ataupun famili yang terdapat pada kelas insekta, untuk yang predator itu ada kelompok ordo Odonata ya, Orthoptera, Hemiptera, Coloptera, dan Diptera, Hymenoptera. Nah, ini diantaranya ya. Kalau Odonata itu apa? Capung ya. Kalau Orthoptera itu kelompok belalang. Kalau Hemiptera itu kelompok apa kepik ya. Coloptera itu kelompok kumbang. Diptera itu, kalau Diptera apa? Lalat. Ya, lalat ya. Kalau Hymenoptera? Semut. Ya, semut, bisa lebah ya. Itu kelompoknya. Kemudian familinya ini. Nah, kalau Coccinella, ini dari ordo apa? Famili Coccinellidae. Belum sampai ya, belum sampai di famili ya kalau dibahas. Sampai ordo saya ya. Nah, ini nanti kalian harus mencari tahu juga ini ya. Kalau Coccini ini dari kelompok Coleoptera, kalau Grillidae dari kelompok Orthoptera. Oke, nanti silakan dicari ya. Kemudian kalau parasitoid ada dari kelompok Diptera, kemudian ada juga Hymenoptera. Untuk familinya ini ya. Nah, nanti familinya itu biasanya hampir sama dengan nama yang spesies. Oke, untuk syarat musuh alami yang bisa efektif ya, mempunyai daya cari yang tinggi ya. Kemudian mempunyai daya predasi ya. Tadi predasi artinya kemampuan menjadi predator. Kalau parasitasi itu kemampuan musuh alami itu memarasit ya. Nah, itu harus memiliki daya predasi dan parasitasi yang tinggi. Ya, kemudian mempunyai kekhususan mangsa ataupun inang ya. Jadi kalau semakin spesifik musuh alaminya ataupun hama yang diserang, maka itu akan lebih bagus dibandingkan kalau memiliki banyak inang ya. Kemudian mempunyai daya produksi yang tinggi ya, kemampuan dari musuh alami itu untuk bisa cepat berkembang ya. Nah, kalau semakin banyak berkembang itu kan semakin